Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sakit, semuanya semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, untuk cek konsentrasi semuanya kita lakukan SPT dulu ya. Cek semuanya. Pegang pipi. Pegang kepala. Pegang dagu. Pegang perut. Sip, semuanya konsentrasi dengan kita cek kehadiran untuk hari ini. Siapa saja yang tidak hadir? Tolong menjawabkan. Untuk materi dari ini adalah Al-Quran kita. Dengan materi submaterinya adalah dalam Al-Quran ada 5 sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. So, Alkitab salah satu nama dari Al-Quran. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 2. Siapa yang tahu? A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus, semuanya pada hafal bahwa alasan salah satu nama Al-Quran adalah Alkitab. Dan nama-nama yang lain pun ada alasannya, ada dalilnya. Contoh, seperti tadi salah satu nama Al-Quran itu adalah Al-Dzikr. Itu tertera dalam surat Al-Hijr ayat 9. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Al-Hijr ayat 9. Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu dari salah satu bahwa nama Al-Quran itu adalah Al-Dzikr. Apa itu Al-Dzikr? Siapa yang tahu? Memberi peringatan. Memberi peringatan.
Secara etimologi itu sangat banyak pendapatnya. Ada yang menurut Al-Ghazali, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Al-Farah, menurut Imam Al-Hijjah, dan yang lain. Kalian itu harus hafal semua menurut bahasa. Salah satunya menurut Al-Ghazali, bahwa menurut Al-Ghazali nama Al-Quran itu berasal dari tasrif fi'il qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya baca. Namun itu bermakna isim maf'ul, maf'ulun. Artinya yang dibaca. Maka Al-Quran itu adalah yang dibaca secara bahasa. Nah, itu salah satu pengertian Al-Quran secara bahasa. Yang lainnya silahkan kalian cari menurut Al-Farah bagaimana, menurut Imam Syafi'i bagaimana, menurut Al-Hijjah bagaimana, dan yang lainnya. Sekarang pengertian Al-Quran secara terminologi. Ini juga banyak, namun yang akan kita pelajari hanya 3 saja. Satu menurut Syekh Muhammad Hudo Ribe. Yang kedua menurut Muhammad Abdul. Yang itu menurut siapa? Syekh Muhammad Syekh Muhammad Subeki Solih. Sekarang menurut Syekh Muhammad Abdul, ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Menurut Subeki Solih, menurut Syekh Muhammad Abdul, Al-Qur'anu wa Al-Kitabu wa Al-Qur'anu, terus Al-Maktubu fil Masahifi, Al-Maktubu fi Sulaiman ana bihirtihi minal muslimin. Yang dihafal oleh orang-orang muslim, yang diingat oleh orang-orang muslim. Itu menurut Syekh Muhammad Abdul. Nah, itu 3 pengertian Al-Quran. Satu menurut Syekh Muhammad Abdul, yang kedua menurut Subeki Solih, yang ketiga menurut Syekh Muhammad Abdul. Minimal kalian perlu tahu 3 pengertian saja menurut terminologi. Jadi menurut bahasa minimal harus 1 saja. Yang lainnya silakan cari menurut Al-Farah, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Al-Hijjah, dan yang lainnya. Itu. Adapun tujuan untuk kalian mempelajari pengertian Al-Quran dan juga nama-nama Al-Quran adalah, satu, kalian harus memahami dan bisa menjelaskan pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Itu tujuan pertama. Yang kedua, tujuannya adalah kalian bisa mengumpulkan pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Yang ketiga, tujuannya adalah kalian dapat mengkomunikasikan pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Tujuan kita mempelajari materi barusan. Untuk selanjutnya, silakan kalian bisa berkelompok atau bisa satu bangku kalian menghafalnya dengan cara, satu, yang kanan membaca 5 kali, yang kiri membaca 5 kali, saling mendengar. Kalau nanti kalian belum hafal, silakan tambah bacaannya, yang kanan 10 kali, yang kiri 10 kali. Masih belum hafal, silakan kalian baca tambah 10 lagi, yang kanan baca 30 kali, yang kiri baca 30 kali. Nanti akan hafal secara mendadak dengan cara mendengarkan bacaan teman masing-masing. Paham? Itu metode untuk menghafalnya. Dan untuk hari ini materi yang akan Bapak berikan cukup sekian saja. Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Semoga tetap hadir setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sakit, semuanya semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, untuk cek konsentrasi semuanya kita lakukan SPT dulu ya. Cek semuanya. Pegang pipi. Pegang kepala. Pegang dagu. Pegang perut. Sip, semuanya konsentrasi dengan kita cek kehadiran untuk hari ini. Siapa saja yang tidak hadir? Tolong menjawabkan ketinggalan. Ajeng Nur Anawiyah hadir. Ajeng Sarah hadir. Izin kemana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, pulang ya. Dea, Dina, Farijal, Farijal kemana? Fatino, Lulu, Inha, Inha sakit. Muhammad Al-Fatullah hadir. Muhammad Anwar, Muhammad Rayu, Nurul Latifah, Raisa, Reba, izin. Risma, Saida, Silva, Siti Dina, kemana? Pulang. Siti Nur Adija, Suci, Tika, Ria. Alhamdulillah hampir 96% hadir ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita mengikuti pembelajaran yang seharusnya kita pelajari hari ini, tolong UKM pimpin berdoa. Silakan berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
sebelumnya itu banyak nama-nama Al-Quran seperti yang dikemukakan oleh Syekh Hajar Kasih dalam kitabnya Tarihul Islam. Ada 55 nama Al-Quran. Bahkan ulama yang lain ada yang berpendapat ada 78 nama Al-Quran. Namun semua itu menunjukkan kepada sifat dan indikator Al-Quran saja. Nama yang sebenarnya yang tertera dalam Al-Quran ada 5 sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Alkitab salah satu nama dari Al-Quran. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 2. Siapa yang tahu? A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya pada hafal bahwa alasan salah satu nama Al-Quran adalah Alkitab. Dan nama-nama yang lain pun ada alasannya, ada dalilnya. Contoh, seperti tadi salah satu nama Al-Quran itu adalah Al-Dzikr. Itu tertera dalam surat Al-Hijr ayat 9. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Al-Hijr ayat 9. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu dari salah satu bapak nama Al-Quran itu adalah Al-Dzikr. apa itu? Arti itu siapa yang tahu? Peringatan. Memberi peringatan. Memberi peringatan. Setelah kita mengetahui nama-nama Al-Quran, kita pun harus tahu pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran ada 2 bagian. Satu menurut bahasa, yang kedua menurut atau ada yang menyebutnya secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi itu sangat banyak pendapatnya. Ada yang menurut Al-Ghazali, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Al-Farah, menurut Imam Al-Hujjah dan yang lain. Kalian itu harus hafal semua menurut bahasa. Salah satunya menurut Al-Ghazali, bahwa menurut Al-Ghazali nama Al-Quran itu berasal dari tasrif fi'il qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya bacaan. Namun itu bermakna isim maf'ul, maf'ulun. Artinya yang dibaca. Maka Al-Quran itu adalah yang dibaca secara bahasa. Nah, itu salah satu pengertian Al-Quran secara bahasa. Yang lainnya silahkan kalian cari menurut Al-Farah bagaimana, menurut Imam Syafi'i bagaimana, menurut Al-Hujjah bagaimana, dan yang lainnya. Sekarang pengertian Al-Quran secara terminologi. Ini juga banyak, namun yang akan kita pelajari hanya 3 saja. Satu menurut Syekh Muhammad Hudo Libe. Yang kedua menurut Muhammad Abdul. Yang ketiga menurut Ibnu menurut Syekh Muhammad Hudo Libe. Yang kedua menurut Muhammad Abdul. Yang ketiga menurut mana Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu
salah satu nama kitab pengarangnya. Ya. Oke, menurut Syekh Muhammad Al-Arifin, pengertian Al-Quran itu apa? Ada yang sudah tahu? Atau mungkin ada yang sudah baca? Al-Quran Al-Quran Al-Munazzilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ditadabburi wa tadabburi. Terus yang apa? Coba baca yang apa? Al-Qur'anu wal Arabiyyu an-nazilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ditadabburi wa tadabburi. Terus apa? Apa? Al-Maqdu'u di suratil Fatihah wal Maqdu'u di suratil Nas. Diawali dengan surat Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran adalah bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dipelajari dan diingat. Yang kedua menurut siapa? Yang kedua menurut Muhammad Abdul. Atau yang kedua menurut Subki Soli. Menurut Subki Soli. Ada yang sudah tahu Al-Quran menurut Subki Soli? Al-Quranu wa kitabu al-mu'jizu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Al-Quranu wa kitabul mu'jizu al-munazzilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masohiti. Terus apa? Al-maktubu alaihi bitawaturi. Nah, itu menurut Al-Mudarrib. Al-Muta'abbadu bitilawatihi, yang menjadi nilai membacanya. Itu menurut siapa? Syekh Muhammad Subki Sholih. Sekarang menurut Syekh Muhammad Abdul, ada yang sudah tahu? Yang sudah tahu menurut Subki Sholih, menurut Syekh Muhammad Abdul, Al-Qur'anu wa al-kitabu wa al-Qur'anu. Terus al-maktubu fil masohifi al-maktubu fi suliman ana iditihi minal muslimin, yang dihafal oleh orang-orang muslim, yang diingat oleh orang-orang muslim. Itu menurut Syekh Muhammad Abdul. Nah, itu tiga pengertian Al-Quran. Satu menurut Syekh Muhammad Al-Arifin, yang kedua menurut Subki Sholih, yang ketiga menurut Syekh Muhammad Abdul. Minimal kalian perlu tahu tiga pengertian saja menurut terminologi. Tadi menurut bahasa minimal harus satu saja. Yang lainnya silakan cari para menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Al-Juzah dan lain-lain. Itu. Adapun tujuan untuk kalian mempelajari pengertian Al-Quran dan juga nama-nama Al-Quran adalah satu, kalian harus memahami dan bisa menjelaskan pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Itu tujuan pertama. Yang kedua, tujuannya adalah kalian bisa menyimpulkan pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Yang ketiga, tujuannya adalah kalian dapat mengkomunikasikan pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Itu
tujuan kita mempelajari materi barusan. Untuk selanjutnya silakan kalian bisa berkelompok atau bisa satu bangku kalian menghafalnya dengan cara satu yang kanan membaca 5 kali, yang kiri membaca 5 kali, saling mendengar. Kalau nanti kalian belum hafal silakan tambah bacaannya, yang kanan 10 kali, yang kiri 10 kali. Masih belum hafal silakan kalian baca tambah 10 lagi, yang kanan baca 30 kali, yang kiri baca 30 kali. Nanti akan hafal secara mendadak dengan cara mendengarkan bacaan teman masing-masing. Paham? Itu metode untuk menghafalnya. Dan untuk hari ini materi yang akan Bapak berikan cukup sekian saja. Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Semoga tetap hadir setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo, selamat belajar. Ya.